Bahkan dengan Pak JK pun kayaknya Pak Jokowi kalah pengaruh. Padahal Pak JK cuma pernah wapres 2 periode. Selamat malam semuanya. Sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, setelah itu Ibu Mega berpesan kepada anak buah Presiden Prabowo agar mereka menjaga Pak Prabowo. 3 minggu yang lalu saya nggak paham gitu, kenapa ada pesan yang seperti itu. Presiden kan sudah dijaga sama banyak sekali pas pampres gitu kan. Kok masih ada pesan untuk dijaga, seolah-olah ini ada situasi yang berat sekali. Dan hari ini saya mulai memahami ketika ada ribut-ribut 4 pulau milik Aceh coba dipindahkan ke Sumatera Utara. Itulah yang membuat saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan pesan Ibu Megawati waktu itu sudah tahu dan sudah mengerti terkait arah masalah ini akan kemana. Jadi makanya kemudian ada pesan tolong jaga Pak Prabowo, karena ya ada orang yang mencoba untuk ngerecokin atau ada orang kelompok yang coba bikin masalah dan gara-gara. Dan selain Ibu Megawati, pernyataan dari Pak SBY juga sangat tajam sekali terkait kasus 4 Pulau Aceh yang coba dipindahkan ke Sumut ini, karena Pak SBY bilang bahwa masalah Aceh ini, perdamaian itu tidak datang tiba-tiba katanya. Prosesnya sangat panjang sekali dari tahun 2001 sampai 2005, dan Pak SBY pernah menjadi presiden di tahun 2004 bersama Pak JK dan tahu betul prosesnya seperti apa. Sehingga ya waktu itu Pak SBY meminta agar Pak Prabowo bisa memberikan pernyataan atau keputusan yang baik untuk Aceh. Selain Pak SBY, Pak JK juga menyampaikan hal yang sama, dan Pak JK ini punya pengaruh yang cukup kuat di Aceh karena ikut terlibat langsung dalam perdamaian atau komunikasi dengan pihak Aceh waktu itu, sehingga dua tokoh ini itu senada atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, yang pada intinya, pada prinsipnya mereka semua ingin menjaga Pak Prabowo dari gangguan pihak-pihak terkait yang coba bikin gara-gara. Dan ya meskipun saya sering mengkritik Pak SBY di beberapa tahun yang lalu, tapi belakangan saya mulai paham bahwa politik itu ternyata seperti lari maraton yang ya durasinya panjang, tidak cepat selesai, dan yang terpenting adalah garis finishnya, kita bisa sampai atau enggak. Dan dari Pak SBY kita, atau minimal saya mengerti bahwa oh ternyata politik itu ya kayak gini gitu. Tidak kemudian bisa selesai dalam hitungan setahun, 5 tahun gitu, tapi setelah tidak menjabat akan seperti apa. Dan Pak SBY terlihat cukup tenang ketika memberikan satu pernyataan bahwa pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah termasuk Presiden Prabowo katanya harus melakukan hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Jadi pernyataan Pak SBY sangat tenang sekali, sangat mantap dan tajam sekali, sehingga pesan ini menegaskan bahwa SBY memang ingin agar 4 pulau itu ya dikembalikan ke Aceh. Persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin dan sudah diputuskan, karena memang itu sudah menjadi hak mereka. Dan ya sebesar apapun potensi mineral atau minyak gas di 4 pulau itu memang ya harganya rasanya tidak akan sebanding dengan konflik yang mungkin bisa terjadi lagi seperti tahun 2001-2005. Dan kalau itu yang terjadi lagi, belum tentu 5 tahun bisa selesai, belum tentu akhirnya bisa berdamai dan sebagainya. Sehingga ya ini harus memang sangat hati-hati, dan entah kenapa ada pihak yang seperti mengentengkan atau mengabaikan semua sejarah atau apa yang pernah terjadi kepada Aceh dan kita gitu ya. Jadi ya pernyataan yang disampaikan oleh Pak SBY, Pak JK, dan ya Ibu Megawati juga, meskipun tidak spesifik dan tidak secara jelas menyebut soal ada potensi masalah dengan pemindahan 4 pulau, tapi pada prinsipnya semua tokoh ini ya mendukung Presiden Prabowo dari gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan kalau saya menyimpulkan dari pernyataan Pak SBY, Pak JK, Ibu Megawati gitu ya, maka ini semakin terkonfirmasi bahwa masalah soal 4 pulau Aceh yang coba dipindahkan ke Sumut itu emang kehendak atau kemauannya geng Solo.
Ya karena yang memindahkan, yang memutuskan kan Tito Karnavian gitu ya. Yang menjadi gubernur di Sumatera Utara adalah menantunya Jokowi gitu kan. Semuanya saling terkait gitu. Dan kenapa itu terjadi? Banyak orang juga bertanya, kok bisa ya seperti itu? Kok bisa ada keputusan Kemendagri yang kemudian bertentangan dengan undang-undang gitu ya? Ya begitulah memang rezim sebelumnya gitu. Undang-undang itu cuma apa sih gitu ya? Undang-undang itu kan bisa diubah gitu. Dan itu sudah terbukti pernah diubah di MK kan. Itu berhasil. Terus kemudian ada juga percobaan untuk mengubah undang-undang terkait pilkada. Gagal gitu kan. Sekarang pulau yang dipindah. Jadi ini semua terjadi karena mungkin pihak lama atau rezim yang berkuasa di masa lalu masih merasa punya kekuasaan, masih merasa berkuasa, sehingga dia bisa melancarkan agenda atau rencana-rencana yang di luar keinginan rezim atau pemerintahan yang baru terbentuk hari ini. Ya kalau kalian nanya siapa, ya siapa lagi? Karena orangnya itu-itu aja gitu. Karena kalau saya ngelihat dari masalah kasus 4 pulau milik Aceh ini nggak ada sama sekali yang mendukung agar 4 pulau Aceh itu dipindahkan ke Sumut. Sama sekali nggak ada. Bahkan PDI Perjuangan di Sumut itu juga menolak ya. PDI Perjuangan di Sumut menolak gitu. Ya karena itu pulau memang milik Aceh, ngapain dipindah atau diseret-seret ke Sumut gitu kan. Jadi ya memang ini adalah masalah geng Solo nampaknya, dan yang kasihan ya Bobby gitu. Bobby itu bingung pasti sekarang. Dia sebagai menantu Jokowi, ya dia seperti sendirian gitu kan. Dia disalah-salahin banyak orang gitu, padahal dia cuma ikut aja. Yang memutuskan kan Tito gitu. Bobby kan cuma ikut-ikut aja, dia nggak ngerti gitu. Dan di tengah situasi seperti ini, nggak ada yang belain dia gitu. Gibran juga, ya mau ngapain? Kaisang, apalagi Kaisang gitu. Pak Jokowi juga nggak bisa bantuin tuh karena sakit gitu kan. Jadi ya Bobby sendirian. Kasihan sekali saya ngelihat kemarin ketika dia konvers bersama dengan Gubernur Aceh, dengan Pak Tito, dengan Mensesnek. Ya kasihan tapi juga lucu ngelihat mukanya. Ya karena dia dianggap orang yang apa ya, yang ingin mengambil gitu ya. Terus kemudian nggak dikasih, diambil lagi, diambil balik sama pemiliknya, dan dia harus menyaksikan proses itu secara terbuka dan bersama-sama. Itu sangat menyakitkan sekali pasti. Ya kalau dari saya, Bobi Nasution ini dipermalukan secara sempurna di acara konvers kemarin, karena ya dalam proses masalah soal 4 pulau milik Aceh ini, pihak lawan atau pihak Acehnya, gubernur Acehnya itu santai gitu, tidak agresif, tidak kemudian aktif untuk melakukan lobby-lobby dan sebagainya. Santai-santai saja gitu. Ya yang marah paling masyarakat Aceh gitu. Tapi Bobby kan udah ke sana kemari. Ya, jadi dari apa yang terjadi kemarin dan kemudian 4 pulau Aceh dikembalikan ke Aceh, dan ini secara otomatis membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendagri atau Tito Karnavian. Ini secara politik saya melihat bahwa Presiden Prabowo memang lebih mendengar pernyataan atau suara-suara yang disampaikan oleh tokoh politik yang punya basis atau suara yang mengakar, seperti halnya Pak SBY atau JK dan Ibu Megawati. Ketiganya mungkin lebih didengar, meskipun kalau Pak JK sekarang kan tetap saja menjadi salah satu senior Partai Golkar gitu ya, dibanding mau mendengarkan atau ikut mengakomodir kepentingan-kepentingan geng Solo atau Jokowi. Jadi ya kalau ini sudah diputuskan bahwa 4 pulau Aceh itu dikembalikan ke Aceh, saya melihat seperti itu, bahwa ini Pak Prabowo lebih mendengar orang lain, bukan orang lain, lebih mendengar tokoh-tokoh politik selain Jokowi. Selain kubu atau geng Jokowi. Makanya ya ke depan ini bisa kita prediksi dan kita bisa lihat bersama apakah situasi ini akan bertahan sampai mana. Karena terakhir Pak Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo, kalau nggak salah itu udah lama sekali. Waktu bulan puasa, dan habis itu udah nggak ketemu-ketemu lagi. Yang itu semakin mengkonfirmasi bahwa ya rezim ini, pemerintahan ini yang meskipun di awal kampanye mengatakan rezim keberlanjutan, lanjutkan dan sebagainya, sepertinya hari ini sudah mulai memberikan satu langkah yang berbeda,
sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik itu trik-trik politik atau cara-cara yang dilakukan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Dan di luar itu memang mungkin Pak Jokowi juga sudah mulai ya menurun pengaruhnya, karena ya ternyata tidak sekuat misalkan Pak SBY, Ibu Megawati, atau bahkan seorang Yusuf Kala. Kalau Pak SBY mungkin karena ya anaknya Ketua Umum Partai Demokrat gitu ya. Kalau Ibu Megawati ya masih menjadi Ketua Umum Partai PD Perjuangan. Tapi kalau Pak JK kan ini kan udah nggak jadi ketua partai dan sudah ya senior atau berada di luar kepengurusan aktif Partai Golkar gitu. Jadi ya bahkan dengan Pak JK pun kayaknya Pak Jokowi kalah pengaruh. Padahal Pak JK cuma pernah wapres 2 periode gitu. Ya itulah politik, dan memang Pak Jokowi sebenarnya yang membuat Pak Jokowi kuat itu hanya kelompok relawannya. Dan sekarang hampir semua relawannya sudah tidak ada yang berkutik atau tidak ada lagi yang loyal kepada Pak Jokowi. Makanya kemudian pengaruhnya sudah menurun, dan Presiden Prabowo sepertinya melihat itu semua, bahwa realitas atau kekuatan politik yang asli itu jelas tidak ada di Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.